Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kami dari Great Commission Gospel Ministry, yaitu pelayanan Injil Amanat Agung. Dan kami berlokasi di Los Angeles, California, USA atau Amerika Serikat. Dan nama saya ialah Pendeta Cornelius Ritial. Ya, kami akan sekali lagi bersama mendengar firman Tuhan yang akan saya ambil dari Alkitab pada hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita bersama berdoa. Bapa yang dalam surga, terima kasih atas hari ini, hari yang baru. Seperti biasa kami mohon, Engkau berikan kami roh yang baru dan hati yang baru, supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengar firman-Mu dengan pimpinan Roh Kudus. Dan tolong hamba melalui Roh Kudus-Mu untuk berbicara firman-Mu. Kiranya Roh Kudus berbicara melalui mulut hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Kita semua katakan, Amin. Amin. Saudaraku, sebelumnya saya ada note seperti biasa. Note-nya seperti ini. Seperti yang kita semua ketahui bahwa ada banyak sekali agama-agama di dunia ini, betul? Dan saya mengerti kalau semua orang agama percaya dan berharap bahwa agama yang mereka patuhi akan membawa mereka ke surga. Betul? Setiap orang beragama, mereka berharap agama ini yang saya anut akan membawa saya ke surga. Selanjutnya kita lihat seperti ini. Dan ada banyak orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa ada banyak jalan untuk masuk ke surga. Seperti ada banyak jalan menuju ke Roma. Saya pernah dengar itu seorang yang bilang, oh ada banyak jalan menuju ke Roma. Oleh sebab itu ada banyak jalan untuk masuk ke surga. Tetapi apakah kita percaya dengan pengajaran Alkitab tentang jalan ke surga? Jadi kita akan lihat dari Alkitab pada hari ini. Selanjutnya saya taruh. Dan banyak orang mengatakan bahwa semua agama sama. Tuh, sering dengar, oh agama semua sama, begitu. Jadi kalau sama, bagaimana dengan agama yang menyembah gajah? Ada agama yang menyembah gajah, dipuja. Ada yang menyembah tikus. Pernah lihat? Banyak orang agama, mereka menyembah tikus. Bagaimana dengan patung-patung berhala? Mereka menyembah patung berhala. Bagaimana dengan agama yang menyembah roh-roh setan? Dan juga arwah-arwah orang mati. Banyak agama orang-orang ini menyembah arwah orang mati, menyembah roh setan, dan sebagainya. Apakah agama-agama tersebut adalah jalan ke surga? Nah, saudara berpikir, saya menyembah roh setan dan saya akan masuk surga. Dan saya menyebut diri saya menyembah sebuah agama atau menyembah arwah dan sebagainya. Dengan itu saya taruh judul seperti ini. Judulnya itu Jalan ke Surga, The Way to Heaven. Sebelum kita masuk poin nomor 1, ada note sekali lagi saya baca seperti ini. Perlu saya katakan di sini bahwa firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini adalah pelajaran yang sangat dasar atau basic. Basic sekali, yang mana semua kita orang Kristen seharusnya sudah sangat paham. Jadi untuk orang Kristen, pelajaran hari ini sangat dasar. Kita mesti tahu dan kita percaya bahwa pelajaran ini betul-betul diajarkan oleh Alkitab untuk menerangkan bagaimana caranya jalannya ke surga. Oke, dengan itu kita masuk poin nomor 1, yaitu apakah agama jalan ke surga? Nah, seperti saya katakan tadi, banyak orang-orang beragama mengatakan dan bukan percaya agama yang saya sembah ini bisa membawa saya ke surga, betul? Apakah agama jalan surga? Is religion the way to heavens? That's a good question. Kita akan lihat notes sebelum saya masuk dalam ayatnya. Apakah memang benar bahwa agama sanggup untuk membawa manusia masuk ke surga? Seperti yang kita ketahui bahwa Tuhan Allah bukan agama. Allah itu bukan agama. Dan agama adalah ciptaan manusia yang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, itu agama. Dibentuk oleh pemikiran manusia dengan saya buat agama, dengan agama ini saya bisa masuk surga. Coba Roma 3:23 mengatakan seperti ini.
Karena semua orang, amin, semua orang, termasuk orang-orang yang membuat agama, semua orang, termasuk Anda dan saya, telah, katakan telah berbuat dosa. Dan telah apa? Kehilangan kemuliaan Allah. Jadi Allah bukan agama, saya katakan, jadi manusia berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah itu. Jadi bagaimana dia mau masuk surga? Tidak ada kemuliaan Allah. Coba 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita, termasuk Anda dan saya, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita apa? Menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi kalau saya rasa, saya nggak pernah berdosa, saya baik. Firman Tuhan katakan semua orang sudah berdosa. Dan kalau kita bilang saya nggak berdosa, saya menipu diri saya sendiri. Oke, coba note kita seperti ini. Jadi tidak mungkin manusia bisa masuk ke surga tanpa apa? Kekudusan. Karena di surga tidak ada dosa, saudaraku. Di surga nggak ada dosa, tetapi kemuliaan Allah. Sedangkan semua manusia tidak ada yang terkecuali telah apa? Berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Jadi jalan ke surga tidak bisa dibentuk dengan melalui agama. Karena semua orang beragama, kita semua sudah berdosa. Roma 6 ayat 23 mengatakan seperti ini. Sebab upah dosa ialah apa? Maut. Maut yaitu api neraka. Tetapi karunia pemberian Allah ialah apa? Hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bukan dalam agama. Hidup yang kekal bukan dalam agama. Hidup yang kekal yaitu dalam Kristus Yesus. Ini firman Tuhan, Alkitab mengatakan, karena kita upah dosa, kita akan menerima maut, api neraka. Jadi tidak bisa dosa masuk ke surga. Jalan ke surga, firman Tuhan katakan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bukan jalan agama. Coba nanti saya taruh seperti ini. Jadi sangat jelas menurut ayat Alkitab di atas bahwa agama ini sama sekali tidak berdaya untuk memberikan manusia apa? Hidup yang kekal di surga. Tetapi siapa? Yesus Kristus. Baru kita baca ayatnya. Jadi saya harap saudara mengerti bahwa ini menurut Alkitab, bukan menurut saya. Oke? Poin kedua itu agama kontra Yesus. Religion kontra Jesus. Artinya agama ini betul-betul kontra Yesus. Kita akan lihat notes sebelumnya seperti ini mengatakan, menurut Alkitab, bukan menurut saya, Allah sama sekali tidak pernah menciptakan agama. Agama apa? Buddha, agama Hindu, agama Islam, dan sebagainya. Tetapi manusialah yang menciptakan semua agama-agama tersebut. Sekali lagi, Allah tidak menciptakan agama. Allah tidak menciptakan agama Buddha, Allah tidak menciptakan agama Hindu, agama Islam, Allah tidak menciptakan itu. Berarti siapa yang menciptakan? Manusia. Saya katakan tadi, manusia membuat agama ini, yaitu manusia yang telah jatuh dalam dosa. Not selanjutnya, kita melihat, karena setelah manusia jatuh ke dalam dosa, mereka berusaha untuk kembali kepada Allah. Jadi, setelah manusia jatuh dalam dosa, di dalam kita diberi roh, dalam roh ini mereka ingin kembali kepada penciptanya. Mereka sudah jatuh dalam dosa, mereka berusaha untuk kembali kepada Allah dengan apa? Cara dan jalan mereka masing-masing. Maka terjadilah agama-agama yang berbeda satu dengan lainnya, betul? Misal saudara ada di India, caranya lain begini, Afrika begini, karena di dalam hatinya mereka rindu untuk kembali menyembah Allah yang menciptakan mereka. Sehingga terjadi banyak agama yang berbeda. Karena usaha manusia. Tidak bisa usaha manusia bisa bawa kita ke surga melalui agama. Next notice atau seperti ini. Manusia sama sekali tidak akan sanggup untuk mencapai Allah yang sangat kudus di sorga. Karena apa? Sebab manusia telah jatuh di dalam dosa. Semuanya. Saudara dan saya juga telah jatuh dalam dosa menurut firman Tuhan tadi kita baca. Sedangkan di sorga tidak ada dosa. Jadi manusia harus apa? Disucikan lebih dulu baru bisa masuk ke surga. Amin. Tidak bisa kita nyelonong aja gitu. Wah, aku masuk surga. Nggak bisa, saudaraku.
harus dibersihkan dari dosa dan kita akan masuk surga. Karena di surga tidak ada dosa. Next point, note kita baca seperti ini. Agama tidak sanggup untuk menghapus dosa-dosa manusia. Sehingga manusia yang menganut agama masih tetap hidup di dalam dosa. Karena agama tidak bisa menghapuskan dosa. Nggak bisa, saudara. Bagaimanapun juga. Oleh sebab itu, kalau saudara masih beragama dan saya agama-agama, kita tetap hidup dalam dosa. Biar apapun yang kita lakukan, kita tetap hidup dalam dosa. Karena agama tidak bisa menghapus dosa. Coba Matius 23 ayat 15 kita baca. Celakalah kamu, ini Tuhan Yesus berkata, celaka kamu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Siapa mereka? Pemimpin agama. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan. Nah, ini Tuhan Yesus berbicara kepada orang agama, saudara. Dia berbicara kepada ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Dia bilang hai kamu orang apa? Orang munafik. Wow. Jangan begitu dong Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus bilang kamu orang munafik. Ini orang ahli agama. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan. Continue ayat 15, saya bagi dua. Untuk menobatkan satu orang. Satu orang saja. Kamu mengarungi lautan untuk menobatkan satu orang menjadi pengadut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, orang itu, kamu menjadikan dia orang apa? Neraka. Siapa yang berbicara ini? Tuhan Yesus. Udah dibikin tobat, jadikan orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Nah, inilah agama, saudaraku. Dan ini orang ahli Taurat, agama orang Yahudi. Nah, kalau orang Yahudi yang milik kepunyaan Tuhan, biji mata Tuhan Yesus berbicara seperti ini bagaimana? Ini orang-orang Israel. Tuhan Yesus kata kamu orang munafik. Orang-orang guru agama ahli Taurat dibilang ke Tuhan kamu munafik. Coba baca Matius 26, 59, 65 sampai 68. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. 59 selanjutnya ya. Maka imam besar itu mengoyak pakaiannya dan berkata, yaitu Yesus menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Nah, mereka berbicara kepada tentang Tuhan Yesus bahwa dia menghujat Allah. Ayat 66. Bagaimana pendapat kamu? Mereka, orang-orang agama ini menjawab dan berkata, iya, ini Yesus harus dihukum mati. Siapa yang berbicara ini? Orang-orang agama, orang-orang ahli Taurat. Dia bilang nih, iya Tuhan Yesus harus dihukum mati, harus dibunuh. Seperti kejadian sekarang di Nigeria, saudara tahu kan kita udah viral, di mana banyak orang Kristen yang dibunuh oleh orang-orang beragama. Orang-orang agama lain membunuh orang-orang Kristen. Saya lihat videonya sampai saya sedih, saudaraku. Saya lihat video sedih. Pakai senjata bazooka, dipukul kepala orang-orang Kristen ini, ditaruh di tanah, sampai mati dipukul. Berapa orang gitu berjejer, sampai mati dipukul dengan senjata ini. Sedih sekali, saudara. Ayat selanjutnya 67 mengatakan seperti ini. Lalu mereka meludahi mukanya, Tuhan Yesus diludahi dan meninjunya. Tuhan Yesus, orang-orang lain memukul dia. Yesus. Itulah yang dilakukan orang-orang agama terhadap Yesus. Ingat, poin ini kita lihat agama kontra Yesus. Atau Yesus kontra agama. Kita lihat orang-orang beragama, mereka meludahi. Meludahi siapa? Tuhan Yesus diludahi. Meludahi, ditinju, dipukul. Mau kepala ayat 68 mengatakan seperti ini. Dan berkata, dia mengejek, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias. Siapa Mesias? Yesus. Siapakah yang mukul engkau? Wow, ini satu penghinaan. Mereka panggil dia Mesias. Yesus, juru selamat. Siapakah yang mukul engkau? Udah Tuhan Yesus dipukul. Oleh siapa? Orang-orang beragama. Nah, itulah perbuatan orang-orang agama. Seperti saya katakan, orang-orang ini orang Yahudi.
orang-orang biji mata Tuhan. Bagaimana dengan agama yang lain terhadap Tuhan Yesus atau terhadap orang Kristen? Coba Markus 13 ayat 9 mengatakan seperti ini. Tetapi kamu ini, yaitu murid-murid Yesus, hati-hatilah. Ini Yesus berkata, kamu akan diserahkan kepada majelis apa? Agama. Dan kamu akan dipukul di rumah ibadah. Ini Tuhan Yesus kasih tahu murid-muridnya tentang agama, orang-orang agama. Kamu hati-hati. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadah dan kamu akan dihadapkan ke muka apa? Penguasa-penguasa dan raja karena aku karena Yesus sebagai kesaksian bagi mereka. Mereka digiring orang agama ke ruang ibadat, digebukin, dipukul. Wow. Coba Markus 15 ayat 1. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Ini ahli agama dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka apa? Membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya pada Pilatus. Anda tahu ceritanya, satu ceritanya mereka berdebat dengan Pilatus. Akhirnya mereka mau supaya Yesus dijatuhi hukuman mati. Yang menggiring siapa? Ahli-ahli Taurat. Mahkamah agama, seluruh mahkamah agama. Seluruhnya. Orang Yahudi seluruh pada saat itu. Maksud Israel, seluruh mahkamah agama, mereka bermufakat. Dibelenggu, dibawa Pilatus. Dia dihukum mati. Coba kisah para rasul tentang murid Yesus, tentang Petrus. Nah, ketika Petrus dan Yohanes, atau murid Yesus, sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba apa? Datangi siapa? Imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki, yaitu para pemimpin agama. Coba ayat 2 terus ayat 3. Orang-orang itu, yaitu para pemimpin agama tadi, sangat marah karena mereka, itu Petrus dan Yohanes, mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari orang mati. Nah, Petrus mengajar kebaikan tentang kebangkitan, tapi orang-orang beragama nggak senang, marah. Ayat 3 coba kita lihat ini. Mereka Yohanes ditangkap. Ini lagi memberitakan kebaikan, memberitakan tentang kebangkitan Tuhan, kamu akan dibawa ke surga dan sebagainya. Tiba-tiba ditangkap oleh orang-orang beragama dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Ini kan luar biasa. Agama kontra siapa? Yesus. Jelas. Tidak bisa saudara bilang, oh orang Yahudi baik-baik ya. Loh, kita baca barusan. Mereka Mahkamah Agung, Mahkamah Agama berbuat ini. Coba notice, kita taruh seperti ini. Setelah membaca ayat di atas, kita dapat mengetahui bahwa agama adalah sungguh ciptaan manusia berdosa. Dan agama sangat apa? Kontra Tuhan Yesus. Khususnya agama Yahudi. Kalau agama Yahudi kontra Tuhan Yesus, agama yang lain bagaimana? Sedangkan kita belajar agama-agama lain yang saya tahu, kita belajar dari kitab-kitab Taurat. Kitab-kitabnya sebelum Tuhan Yesus datang. Wah, bicara Abraham segala ditulis oleh kepada orang-orang Yahudi. Nah, kalau orang Yahudinya kontra Yesus, agama lain bagaimana? Poin nomor 3. Poin nomor 3 itu Kristen bukan agama. Christianity is not religion. Mungkin dari tadi Anda berpikir, saya berpikir, oh Pak Rizal, kan kita Kristen juga agama. Kalau saudara ditanya, agamamu apa? Kristen. Di kartu penduduk, agama apa? Kristen. Jadi kita berpikir, kita ini Kristen adalah agama. Tapi Kristen bukan agama. Coba kita baca note sebelum saya masuk ke dalam ayat. Kristen adalah bukan agama, tetapi apa? Hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah bukan agama. Tuhan Yesus bukan agama. Dia adalah Tuhan. Tapi dia adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia yang telah berdosa. Kita bicara tadi, semua manusia sudah berdosa. Dan Tuhan Yesus adalah Juru Selamatnya.
Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Biar saudara beragama atau tidak beragama, Tuhan Yesus datang mati ke salib untuk kita semua. Notnya saya taruh next seperti ini. Sedangkan agama sama sekali tidak bisa menyucikan dosa manusia, betul? Betul. Agama nggak bisa. Biar saudara mau potong kambing, potong kerbau, potong segala macam, nggak bisa. Nggak bisa menyucikan dosa manusia. Ya kita belajar nanti kata khotbahnya lain, yaitu hanya darah Yesus ya. Karena agama adalah buatan dan ciptaan manusia untuk menjangkau Allah, tetapi gagal karena apa? Karena dosa mereka. Selalu gagal. Jadi ini surga, ini manusia. Mereka coba ada jurang menjangkau Tuhan dengan agama tertutup karena dosa. Nggak nyampe-nyampe, Wajah Jakarta bilang. Nggak nyampe-nyampe. Karena dosa harus disucikan untuk kita masuk surga. Oleh sebab itu Tuhan Yesus datang mati menyucikan dosa. Kita diampuni dosa dan kita bisa masuk surga. Yohanes 3:16 coba baca seperti ini, dikatakan seperti ini, karena begitu besar, seperti saya katakan tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yaitu manusia kita, sehingga ia telah mengaruniakan atau memberikan anak yang tunggal, yaitu Yesus, continue ayat 16 bagi 2, supaya apa? Setiap orang artinya Anda beragama atau tidak, setiap orang yang percaya kepadanya Yesus tidak apa? Binasa selama tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seperti saya katakan tadi, tidak ada jalan lain ke surga yaitu melalui Tuhan Yesus. Harus disucikan, dibersihkan supaya kita percaya. Kita percaya kita menerima keselamatan. Yohanes 1:12 untuk menjadi anak-anak, saudara, ayat ini sering saya pakai karena saya suka ayat ini. Tetapi semua orang, artinya saudara dan saya, semua orang agama atau tidak, semua orang yang menerimanya, Yesus diberinya kuasa menjadi apa? Supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau Anda mulai percaya dan Anda terima Tuhan Yesus, kita diangkat, Anda saya diangkat menjadi anak Allah. Saya tanya, anak Allah punya hak masuk surga tidak? Ya jelas, namanya anak-anak. Masa papa punya anak, anaknya nggak boleh masuk ke rumah papa? Nah itu kan bukan papa. Ini juga Allah begitu, kita diangkat menjadi anak melalui Tuhan Yesus. Kita diberi kuasa malah. Iya nggak? Diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Kalau kita menerima Tuhan Yesus, ayat 13, yaitu dikatakan, yaitu orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan lahir dari Allah. Ini adalah hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita pribadi dilahirkan dari Allah, kita Tuhan Yesus, kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita bukan diselamatkan oleh agama. Karena saya katakan tadi, agama, Tuhan Yesus bukan agama. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau saudara masih percaya agama bisa bawa saudara ke surga, lebih baik saya sarankan Anda mulai lihat, wah ini yang saya percaya, nggak yakin saya masuk surga. Makanya kalau ditanya orang-orang agama, saya sering penginjilan kemana-mana, kemana-mana, ke Indonesia, ada di Amerika, saya tanya, kamu masuk surga, yakin nggak malam ini? Mudah-mudahan. Nggak percaya, barangkali. Wah, terserah Tuhan, jawabannya aneh-aneh. Tapi kalau orang yang sungguh Kristen mengatakan, ya saya akan masuk surga. Kenapa masuk surga? Tuhan Yesus jalannya. Amin. Saya telah percaya menerima dia. Matius 5:17 mengatakan seperti ini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku itu Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat. Kita para nabi, yaitu apa? Hukum-hukum agama yang kita sudah pelajari, orang-orang yang ahli Taurat bermufakat untuk membunuh Yesus. Mahkamah agama. Nah, Tuhan kata, aku datang bukan meniadakan Taurat, kita agama. Aku Yesus datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Artinya, semua hukum Taurat selesai. Tuhan Yesus datang selesai. Nggak ada lagi tuh mahkamah agama berkelahi sama Tuhan Yesus, segala ditangkap dan sebagainya. Selesai hukum Taurat. Coba notis saya taruh seperti ini. Yesus bukan agama, sekali katakan, tetapi dia turun dari sorga untuk menggenapi apa yang tidak sanggup dilakukan oleh agama.
Jadi Tuhan Yesus turun dari surga. Dia bukan agama. Dia turun dari surga untuk menyelesaikan, menggenapi apa yang tidak sanggup dilakukan agama. Coba baca Yohanes 6:38 mengatakan seperti ini. Ini Tuhan Yesus berkata, bukan saya. Tuhan Yesus yang ngomong. Sebab aku, itu Yesus telah apa? Telah turun dari sorga. Nah sorga, semua agama mau masuk sorga. Tuhan Yesus turun. Agama mau masuk surga, Tuhan Yesus turun. Kasih jalan gitu. Turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia, itu Bapa di surga, yang telah mengutus aku. Jadi Tuhan Yesus utus, kamu turun. Itu orang-orang berdosa udah kelewatan gitu ya. Sekarang kamu turun, selamatkan mereka. Termasuk agama. Karena agama membuat kejahatan. Kita baca tadi, agama Yahudi membuat kejahatan terhadap Tuhan Yesus. Jadi Bapaknya bilang, kamu turun lebih baik kamu. Selamatkan mereka. Saya taruh notnya seperti ini. Jadi, seperti Yesus bukan agama, maka demikian juga Kristen bukan agama. Tetapi mereka yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan Yesus adalah apa? Yesus adalah jalan ke surga. Jadi dia turun dari surga, dia kasih jalan, ayo kita naik ke surga melalui Tuhan. Coba Yohanes 14 ayat 6 mengatakan seperti itu. Tuhan Yesus mengaku dia. Yesus yang berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di mana di surga kalau tidak melalui aku. Saya tanya, apakah Tuhan Yesus berdosa? Apakah dia guyonan? Apakah dia main-main? Oh, aku cuma pura-pura. Tuhan Yesus nggak pernah berdosa. Dia kalau ngomong tidak pernah melucu. Ya, kita lihat tadi hamba Tuhan ngomong suka melucu. Tuhan Yesus nggak melucu. Dia bilang, aku jalannya. Bukan agama. Dalam kata lain. Iya nggak? Bukan agama. Aku jalannya. Aku kebenaran hidup. Kamu nggak bisa sampai surga kalau tidak melalui aku. Dan ini tidak bercanda. Tuhan Yesus benar-benar mengatakan, Anda dan saya harus masuk ke surga melalui Yesus. Agama bukan jalan ke surga. Tapi saya katakan sekali lagi, agama bukan jalan ke surga. Saya tidak menghina agama Anda. Dari tadi saya tidak menghina. Saya hanya mengajarkan menurut Alkitab, ini loh jalannya. Mungkin ada itu orang-orang agama Kristen, kita bukan agama. Kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, tapi kita percaya, kita menerima Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Apa yang kurang pribadi antara anak dan Bapa? Hubungannya dekat sekali tidak? Dekat. Kita punya Bapa, Allah Bapa. Karena kita diangkat, diberi kuasa jadi anak-anaknya. Jikalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ada amin? Amin. Jadi ringkasannya saya hampir selesai. Judulnya yaitu Jalan ke Surga. Saya yakin Anda mulai lihat apa kita pelajari. Anda apa benar jalan ke surga cuma Tuhan Yesus? Silakan renungkan. Kalau gitu agama saya bagaimana? Ya saudara dengar tadi, agama tidak bisa bawa Anda ke surga. Tidak bisa. Karena surga itu hanya satu. Tidak ada 5, tidak ada 2, tidak ada 3. Hanya satu surga. Dan Tuhan Yesus turun dari surga itu. Dan sekarang dia bilang, aku bawa kamu naik jalannya aku. Surga nggak ada 2, saudaraku. Nggak ada agama ini punya surga sendiri, agama B punya surga sendiri, agama C punya surga sendiri. Ada jutaan agama, ada berapa banyak surga. Tapi Alkitab mengajarkan bahwa surga cuma satu. Dan jalan ke surga melalui satu juga, yaitu Tuhan Yesus. Nah, apakah agama jalan ke surga? Poin nomor 1 kita belajar tadi. Poin nomor 2, agama kontra Yesus. Orang-orang agama, dia gebukin Tuhan Yesus. Apakah agama memukul Tuhan Yesus, meludahi. Bertanya, Mesias, siapa yang pukul kamu? Itu penghinaan. Itu orang-orang agama, saudaraku. Orang-orang yang kita bilang berkati mereka, orang mereka anak-anak Abraham. Tapi Tuhan Yesus bilang, kamu kan anak Allah sebetulnya. Ya, kamu anak iblis, kita sudah pelajari 2 minggu lalu. Agama kontra Yesus, Kristen bukan agama. Poin nomor 3 kita pelajari tadi. Amin. Coba kita bisa aplikasi ya seperti ini.
Satu, jikalau kita mengaku sebagai seorang Kristen, tetapi kita sama sekali tidak yakin kalau kita mati malam ini kita masuk ke surga, yang mana banyak saya pelayanin Indonesia mana-mana, saya tanya siapa di antara kalian di dalam gereja nih lagi KKR, saya tanya ada ratusan, ada berapa 500 lebih, saya tanya siapa di antara kalian yang malam ini juga atau saat ini juga kalian mati masuk surga, angkat tangan. Hampir tidak ada yang angkat tangan. Nah, tapi kita sama sekali tidak yakin kalau kita malam ini kita akan masuk surga. Itu berarti, dengar saudara, itu berarti bahwa kita adalah seorang beragama saja, bukan Kristen. Kita adalah orang-orang yang membuat Kristen ini sebagai agama. Kalau ditanya masuk surga, oh mudah-mudahan. Semua orang agama katakan mudah-mudahan, terserah Tuhan. Tapi Anda masuk ke gereja ditanya mati ke surga, mudah-mudahan, barangkali. Berarti Anda bukan orang Kristen. Betul. Sekali lagi saya katakan, kalau Anda tidak yakin di malam Anda mati masuk surga, Anda tidak yakin, Anda bukan orang Kristen. Bukan, percaya bukan. Coba kita baca aplikasinya. Karena Kristen dibenarkan dan diselamatkan oleh karena apa? Iman kepada Yesus. Jadi kalau Anda katakan barangkali tidak ada iman. Tidak yakin percaya dengan iman bahwa Yesus sungguh-sungguh akan bisa membawa kita ke surga. Berarti itu kepercayaan orang-orang beragama. Mudah-mudahan. Coba, orang benar akan hidup oleh iman. Itu Roma 1 ayat 17. Orang benar hidup oleh iman. Bukan karena agama. Dan juga dikatakan karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Efesus 2 ayat 8. Kamu diselamatkan oleh iman. Dan itu bukan hasil usaha kita. Pemberian Allah, firman Tuhan. Coba kasih satu lagi, saya taruh seperti ini. Agama bisa membuat seorang menjadi jahat. Kita baca tadi. Sekali lagi, agama bisa membuat seorang menjadi jahat. Dan melawan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan berusaha untuk apa? Membunuh Tuhan Yesus dan orang Kristen. Tuhan Yesus berkata, siapa tidak bersama aku, ia apa? Melawan aku. Matius 12:30. Jadi Anda di pihak Tuhan Yesus atau tidak? Kalau Anda dan saya tidak di pihak Tuhan Yesus, kita mempunyai agama berlawan Tuhan Yesus, kita melawan Tuhan Yesus. Kita melawan, bukan hanya melawan Yesus, tapi melawan Juru Selamat. Dia datang untuk menyelamatkan kita, kita lawan. Kenapa kita lawan? Karena Tuhan Yesus bilang, siapa tidak bersama aku, ada dengan aku, ia melawan. Tidak ada tengah-tengah, tidak ada pilihan. Jadi Anda mau bersama Yesus atau melawan? Oh, nggak usah Pak Ritio, saya punya agama sendiri. Terserah. Saya punya agama, terserah. Saya hanya mengajarkan bahwa agama tidak bisa membawa kita ke surga. Biar saudara bakar apa, badi, apa semua, saya lihat agama segala macam, bakar badi, ada bakar binatang ini penyembah. Nggak bisa, saudaraku. Makanya Tuhan Yesus turun dari surga. Hanya satu, dia turun. Tuhan Yesus turun. Tidak ada nabi-nabi lain yang turun dari surga. Saudara, agama punya nabi. Nabi siapa saja agama. Oh, saya percaya nabi ini. Nggak ada nabi yang turun dari surga. Cuma satu, siapa? Tuhan Yesus. Dia turun. Untuk apa? Menyelamatkan kita. Nanti pelajaran kita juga dibawa ke surga. Amin. Hanya melalui Tuhan Yesus. Aku jalannya. Amin. Kamu dari terus tanya, oh, tunjukkan jalannya. Tuhan Yesus jawab, aku jalannya. Ini loh jalannya. Tapi orang tidak percaya. Oke? Coba kata terakhir kita seperti ini. Saya taruh. Yesus Kristus adalah jalan ke surga, bukan agama. Sekali lagi, Yesus Kristus adalah jalan ke surga, bukan agama. Amin? Amin. Nah, mungkin saat ini Anda berbicara, saya kasih tahu nih, saya sudah lama melayani Tuhan Yesus, saya berbicara banyak orang. Mungkin sekarang Anda berpikir, saya nggak setuju dengan Pak Ritio. Silakan. Saya nggak setuju. Saya tidak mengajar apa yang saya pikir atau apa yang pendapat saya. Kita baca ayat-ayat tadi, ya tidak. Saya hanya menjelaskan ini ayatnya, nih, saya jelaskan. Ada bukti dan fakta. Kalau Anda berpikir, saya nggak percaya Pak Ritio, jangan percaya saya.
Kalau Anda tidak percaya saya, berarti Anda tidak percaya apa dikatakan oleh Alkitab. Bukan saya menyampaikan. Tapi kalau Anda bilang, Pak Ritio, saya mendengar ini, saya mau yakin saya masuk surga. Ya, jawab saya, Anda harus terima Tuhan Yesus. Amin. Oleh sebab itu kita akan berdoa. Amin. Kalau saudara mau yakin, dengan iman, harus dengan iman. Tadi firman Tuhan, dengan iman. Kita diselamatkan, saudara, Tuhan, saya mau dengan iman. Saya akan tolong. Saya akan berdoa, ulangi doa saya. Oke? Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengan iman, aku datang kepadamu. aku datang kepadamu. Aku tahu, Aku tahu, aku orang berdosa. aku orang berdosa. Ampuni aku Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. dari segala dosa-dosaku. Dan aku membuka hatiku Dan aku membuka hatiku menerima Engkau menerima Engkau sebagai Tuhan sebagai Tuhan, dan Juru Selamatku. Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam namamu, Dalam namamu, aku telah berdoa. aku telah berdoa. Amin. Amin. Nah, kalau Anda jujur mendoakan tadi dengan iman, ini hari juga, saat ini juga Anda diselamatkan. Amin. Bukan besok, saat ini juga diselamatkan. Amin. Mari kita angkat tangan kita berdoa berkat. Ya. Kiranya kasih Bapa di surga, Bapa yang mengutus Tuhan Yesus ke dunia ini, dan segala anugerah, semua anugerah melalui Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kita, dan kiranya persekutuan, bahkan kuat kuasa di dalam Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua katakan, amin. Amin. Saudaraku, dengan itu kita selesai dengan acara ibadah firman Tuhan hari ini. Saya berharap bahwa next time, minggu depan kita akan sekali lagi mendengar firman Tuhan dan Anda boleh hadir mendengarkan. Oleh sebab itu saya katakan bersati, terima kasih. God bless you. Goodbye.